Teman-teman, di mana saya dengan NIM 10123000014 dari YTSNU Pekalongan Prodi Teknologi Informasi. Saya di sini akan mendemokan project saya, yaitu dengan Smart Lock Door IoT Smart Lock Door, teman-teman ya. Nih, saya akan menjelaskan implementasi atau langkah-langkah untuk mencapai goals kita, yaitu Smart Lock Door, teman-teman. Sebelumnya saya membuat ini untuk memenuhi tugas saya ya, yaitu mata kuliah IoT. Nah, ini saya buat untuk melihat ke keseharian di lingkungan saya, yaitu sering terjadinya kemalingan atau apapun itu, teman-teman ya. Kita lanjut, kita langsung saja akses Walkwi-nya teman-teman dengan kata kunci walkwi.com ya. Langsung saja kita ke bagian cari bagian ESP32 teman-teman, di bagian atas sendiri. Nah, itu ESP32 kita klik saja, kemudian kita langsung ke Start Templates, dimana kita memilih ESP32 teman-teman ya. Saya memilih ESP32 nih. Kalau teman-teman mau pilih yang lain boleh. Saya di sini menggunakannya ESP32 teman-teman. Kita klik saja. Sebenarnya saya menggunakan ESP32 DevKit V1. Nah, kebetulan di starter template-nya belum ada, jadi saya pakainya di ESP32 aja. Nah, untuk menggantinya agar menjadi ESP32 DevKit V1-nya, saya mengganti kodenya terlebih dahulu teman-teman, di mana di sini di bagian diagram.json kita ganti teman-teman ya, kita ganti dengan kode untuk menjadi ESP32 DevKit V1 teman-teman. Ini kan masih menggunakan ESP32 yang biasa ya. Jadi saya ganti terlebih dahulu. Teman-teman untuk mendapatkan kodenya bisa cari-cari di buku juga banyak, di internet juga banyak teman-teman ya, atau di AI juga banyak, begitu ya. Tinggal di searching aja. Ini saya sudah diganti teman-teman, sudah tak ganti, sudah tak copy paste ya. Nah, ini sudah terganti teman-teman otomatis. Ini sudah keganti ke ESP32 DevKit V1 teman-teman. Bisa temukan perbedaannya teman-teman ya. Tadi kan ESP32 portnya juga berbeda. Ini saya sudah di ESP32 DevKit-nya teman-teman. Bisa temukan perbedaannya teman-teman ya. Di sini saya membutuhkan ada 4 komponen. Yang pertama ada ESP32 yang sudah semestinya teman-teman ya. Yang kedua ada keypad-nya, yang ketiga ada buzzer, dan yang terakhir ada servonya teman-teman. Nah, untuk keypad-nya ini saya digunakan untuk menginput pinnya nanti teman-teman, menginput pintunya teman-teman ya. Untuk buzzernya ini saya menggunakan buzzer karena untuk memberikan alarm misal kita menginput pinnya itu salah gitu teman-teman ya, atau kurang tepat bagian mana-mananya saja. Nah, untuk servonya ini ada servo motor, saya menggunakannya teman-teman, saya menggunakan servo motor ya. Langsung saja ini saya input ke keypadnya, ke lembar simulationnya. Teman-teman bisa klik tanda plus putih dan biru teman-teman ya, diklik aja ya teman-teman, diklik terus nanti di searching aja keypad gitu ya. Langsung saja ini saya ke servonya. Selanjutnya ke servo teman-teman, di sini ada 3 kabel, yaitu coklat atau hitam, merah, dan orange. Kemudian tambahkan lagi ada buzzernya juga teman-teman. Ada buzzer juga di sini untuk memberikan alarm jika kita input pinnya itu salah teman-teman ya. Jadi bisa dikasih alarm ini teman-teman. Nah, sudah, tinggal diatur saja peletakannya. Nah, sudah teman-teman. Kita lanjut ke lembar kerjanya teman-teman.
kita ke sketch.ino teman-teman ya. Ingat, kita ke sketch.ino bukan main.ino teman-teman ya. Karena apa? Di sini kita ESP teman-teman ya. ESP32 itu paling umum itu pakainya sketch.ino teman-teman ya. Sudah. Kemudian nanti kita masukkan kodenya terlebih dahulu teman-teman. Kita masukkan kodenya dulu supaya bisa terhubung dari kode, supaya bisa terhubung dari terhubung dan terkoneksi dari komponen-komponen yang lainnya teman-teman, satu dengan yang lainnya. Nah, di sini kita copy paste aja teman-teman kodenya. Teman-teman bisa lihat saja atau bisa searching juga di internet ya teman-teman kodenya. Nah, langsung saja ini kita ke port bagian keypadnya teman-teman. Di sini ada 8 port 1 sampai 4 itu kita hubungkan ke bagian kiri juga, dan juga 5 sampai 8 juga ke kiri teman-teman ya. Nah, kita hubungkan saja satu persatu teman-teman ya. Sebelum dijalankan terlebih dahulu, kita sambungkan terlebih dahulu teman-teman satu komponen ke komponen yang lainnya ya. Ingat, kita pakainya keypad ESP32 DevKit V1, kemudian ada buzzer dan juga servonya teman-teman. Langsung saja, ini saya mencoba hubungkan dari port 1 sebelah kiri saya ke ESP D13 teman-teman ya, D atau G13. Nah, sudah. Kemudian kita hubungkan lagi port yang kedua teman-teman di bagian keypadnya. Sebentar teman-teman. Nah, langsung saja kita hubungkan ya ke D12 teman-teman ya. Kemudian yang port ketiga kita ke D14, dan yang port keempat itu kita ke D15 teman-teman. Maaf, bukan D15 tapi D27 teman-teman, maaf ke D27. Nah, selanjutnya kita lanjut ke port yang kelima teman-teman. Port kelima ini kita sambungkan ke D26 teman-teman ya. Nanti yang port ke-6 kita hubungkan yang ke 25 teman-teman, D25 nya. Nah, sudah. Kemudian yang ketujuh kita ke D33, dan yang terakhir port ke-8 itu ke D32. Nah, sudah selesai. Keypad sama ESP32 nya sudah terhubung teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke servonya teman-teman ya. Ke servonya kita ada 3 kabel, di situ ada yang warna coklat, merah sama orange. Nah, untuk warna kabel coklat ini di teman-teman mungkin ada yang warna hitam teman-teman ya. Berbeda-beda teman-teman. Di sini kebetulan saya ada warna coklatnya teman-teman. Nah, ini coklat, merah sama orange ya. Kita hubungkan ke SP32 nya teman-teman. Ada yang ke GND, nanti ada ke VIN, dan juga ada yang ke port yang lainnya ya. Langsung saja, ini untuk yang warna coklat kita hubungkan ke GND 1 yang berada di bagian kanan teman-teman ya. Bagian kanan kita menggunakan GND 1 dari port kabel warna warna coklat di komponen servonya. Nah, untuk yang warna merah
Untuk yang warna merah, kita hubungkan ke bagian VIN teman-teman ya, ke bagian VIN atau V5V teman-teman. Nah, sudah. Kemudian bagian yang varian warna orange-nya itu saya hubungkan dari servo ke port D18 teman-teman ya, ke port D18 kita hubungkan. Nah, sudah terhubung antara servo dan ESP32 nya. Nah, yang terakhir kita hubungkan buzzer ke ESP nya teman-teman. Untuk buzzer ini ada dua chips, dimana yang warna hitam itu negatif dan yang warna merah itu positif teman-teman. Nah, untuk yang negatif nanti kita hubungkan ke GND 2 yang sebelah kiri teman-teman ya, yang sebelah kiri. Untuk yang warna hitam kita hubungkan ke GND teman-teman, yang warna hitam itu negatif teman-teman ya. Nah, untuk yang warna merah kita hubungkan ke D19 dulu teman-teman. Nah, sudah. Lanjut ke yang negatif teman-teman. Nah, untuk yang negatif kita hubungkan ke GND 2 yang sebelah kiri ya. Sudah, ini sudah terhubung antara buzzer dan ESP. Nah, ini sudah terhubung semua teman-teman antar komponen satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian ini sudah terhubung teman-teman ya. Untuk selangkah selanjutnya itu saya akan mencoba jalankan terlebih dahulu teman-teman. Dan jangan lupa ya, dicek dulu apakah kodenya sudah benar atau belum. Langsung saja ini saya jalankan terlebih dahulu teman-teman. Apakah masih error teman-teman? Sebentar ya. Sepertinya sih masih error ya, karena saya belum menambahkan berapa poin ya, 1, 2 atau 3 ya. Saya belum menambahkan itu teman-teman, jadi tunggu saja ya ini hasilnya apa. Nah, itu error teman-teman. Pada bagian pub/sub client-nya kita belum menambahkan ke file directory-nya ya, ke file directory-nya kita belum tambahkan. Caranya teman-teman bisa ke menu library manager, klik icon plus, kemudian ketik aja ke kolom pencarian itu pub/sub client teman-teman. Nah, sudah ketemu, tinggal diklik saja satu kali, kemudian kita jalankan lagi teman-teman. Apakah sudah sukses atau belum? Belum teman-teman. Ini ada keypad.h no such file or directory. Nah, di sini keypadnya itu belum kita tambahkan ke directory-nya teman-teman. Nah, kita tambahkan lagi. Caranya sama seperti tadi. Klik library manager plus pencarian keypadnya teman-teman. Nah, itu sudah ketemu teman-teman. Klik saja. Kita coba lagi. Apakah sudah sukses atau belum? Belum teman-teman, masih ada di ESP32 servo.h, tidak di directory. Nah, sama teman-teman ya langkahnya, library manager, icon plus, pencarian ESP32 servonya. Nah, sudah ditambahkan teman-teman. Kita lanjut jalankan ya. Ini sudah ada 3 pub/sub client, keypad sama ESP32 servonya. Tunggu teman-teman prosesnya.
Oh ya, ini saya buat untuk memenuhi tugas saya, dan juga ini mungkin relate ya teman-teman sama kehidupan pribadi saya maupun kehidupan teman-teman. Jadi kalau teman-teman tertarik, bisa langsung diimplementasikan saja teman-teman ya. Oh ya, kuncinya itu untuk suksesnya project ini harus koneksinya mendukung ya teman-teman. Koneksinya harus mendukung, harus stabil, tidak boleh tersendat. Karena apa? Nanti kalau tersendat itu pasti akan ngaruh pada projectnya kita teman-teman. Nah, sepertinya ini sudah ada tanda-tanda sukses teman-teman. Kita tunggu saja sampai ada tulisan terhubung ke MQTT-nya teman-teman. Nah, itu teman-teman sudah muncul terhubung ke MQTT-nya. Itu artinya program kita dengan komponen-komponen lainnya sudah saling terhubung teman-teman ya di Walkwi-nya. Nah, kemudian kita langkah selanjutnya itu ada di install Node-RED-nya teman-teman. Tapi syaratnya install Node-RED itu kita harus sudah punya atau sudah install Node.js-nya teman-teman ya. Karena apa? Ini sudah bawaan dari Node.js-nya. Jika teman-teman belum ada Node.js-nya, lebih baik install terlebih dahulu teman-teman ya. Langsung saja nih, saya ketik di perintahnya itu ada npm install strip g strip unsafe strip form not strip red. Enter saja teman-teman ya. Ini perintah untuk menginstal Node-RED-nya. Ingat, teman-teman harus punya terlebih dahulu Node.js-nya teman-teman ya. Karena apa? Ini merupakan bawaan dari Node.js-nya teman-teman. Nah, ini sudah muncul. Kita ketik lagi perintahnya yaitu node strip red-nya teman-teman. Nah, ini gunanya apa? Gunanya untuk memunculkan alamat untuk kita akses ke Node-RED-nya teman-teman ya. Nanti kita akan muncul nih. Nah, ini http://2/2/127.0.0.1 teman-teman. 21880. Ini merupakan alamat untuk memberi akses kita ke Node-RED-nya teman-teman ya. Gitu. Jangan lupa cek terlebih dahulu apakah terputus MQTT-nya atau masih terhubung teman-teman. Ya, jangan lupa dicek terlebih dahulu sebelum kita akses ke Node-RED-nya. Ini posisinya Node-RED sudah terinstall teman-teman ya. Sudah terinstall semua Node.js maupun Node-RED-nya. Nah, ini sudah ada tanda-tanda masih terhubung. Nah, masih terhubung teman-teman ya. Sudah aman. Langsung saja kita ke masih di Chrome teman-teman ya. Kita ke tab baru. Nanti IP tadi yang HTTP itu, yang HTTP .2/2 kali 127.0.0.1.21880 itu kita ketik saja. Nah, ini untuk akses ke ini teman-teman, Node-RED-nya ya. Nah, ini sudah, kita enter saja. Nah, ini teman-teman, ini seperti ini Node-RED-nya nanti ya. Selesai kita akses, ini kita membuat workflow-nya teman-teman ya, atau lembar kerjanya. Di sini kita isikan dengan mqtt-in, terus ada node text-nya dan juga ada debug-nya. Nah, di sini masing-masing teman-teman ya perannya. Teman-teman bisa cari saja di bagian dashboard bagian kiri ya. Cari saja bagian mqtt-in ya, juga ada node text-nya, debugnya juga. Nah, untuk node mqtt-in ini sebagai apa ya teman-teman, pintunya ya, sebagai gerbangnya untuk masuknya Walkwi, untuk terhubungnya Walkwi dengan Node-RED-nya. Nah, di sini ya, jangan lupa untuk mqtt-in ini
kita edit di dalamnya dengan cara klik 2 kali. Terus bagian servernya itu kita ganti ke EM apa itu tadi, lupa saya. Kita klik saja satu kali untuk bagian panah bawahnya itu. Nah, EMKX broker teman-teman ya. Itu kita ganti ya. Untuk topiknya ini saya ganti juga teman-teman, topiknya ya. Topiknya saya ganti dengan topik pintu/uas. Nah, ini teman-teman. Sudah. Saya cukup mengganti ini saja teman-teman ya, server dan mengisi topik. Nah, kalau sudah cukup, kita langsung down saja teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut lagi untuk menambahkan note teksnya teman-teman. Note teksnya teman-teman cari aja di bagian dashboard bagian kiri teman-teman ya. Bagian kiri teman-teman cari note teksnya. Nah, ini sudah ketemu teman-teman. Di drag aja ke lembar kerjanya. Nah, sudah. Kemudian kita edit lagi teman-teman, klik 2 kali. Bagian labelnya ini saya ketik status pintu teman-teman. Nah, status pintu kita ketik saja. Kemudian untuk value formatnya ini kita memakai msg.payload teman-teman ya. Ini sudah default dari sananya. Kita down saja teman-teman. Downkan saja. Sudah selesai. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian debugnya teman-teman ya. Ke bagian debugnya kita lanjut lagi, tambahkan di bagian dashboardnya teman-teman. Ada sebelah kirinya. Kita tambahkan debugnya. Nah, ini sudah teman-teman. Kita drag. Nah, kita hubungkan teman-teman ya. Kita hubungkan dari mk.in ke note teksnya teman-teman. Hubungkan dari lingkaran yang berwarna putih atau abu itu kita hubungkan. Nah, sudah. Lanjut lagi untuk ke debugnya juga dihubungkan dari mk.in teman-teman ya. Dihubungkan ke debug 1. Nah, seperti ini. Ini mengapa saya tambahkan debug, karena untuk mengecek teman-teman ya, untuk mengecek apakah sudah terhubung atau belum. Gitu ya. Nanti kalau sudah terhubung, bagian mk.in atau pintu/uasnya itu bawahnya ada keterangan connected dengan lambang kotak hijau kecil teman-teman. Nah, kalau sudah, kita edit lagi di bagian garis 3 kanan atas. Kita ke manage palette teman-teman. Manage paletnya, install, ketik Node-RED dashboardnya. Nah, ini sudah terinstall teman-teman. Kalau sudah terinstall, kita close saja. Kalau belum install, teman-teman klik install terlebih dahulu. Ini posisi saya sudah menginstal, kita close saja. Nah, sudah. Lanjut lagi, ini masih di garis 3 kanan atas. Kita memasukkan kodenya teman-teman. Kita ke bagian import ya. Nah, ini bagian kodenya. Teman-teman bisa cari di internet maupun di buku-buku ya. Bisa disalin saja. Ini saya copy, kemudian saya paste di bagian sini teman-teman. Nah, kalau sudah selesai, langsung diimport saja. Nah, klik import copy, import copy ya teman-teman ya. Sudah, kita atur dulu, rapikan dulu, supaya terlihat enak dipandang ya.
Nah, sudah, kita deploy teman-teman langsung ya. Kita langsung deploy, confirm deploy. Kita tunggu. Nah, ini sudah terkoneksi teman-teman. Ada kotak hijau connected. Ini tandanya Node-RED sama Walkway-nya sudah terhubung teman-teman ya. Untuk outputnya sebentar teman-teman. Ini sudah terhubung. Outputnya kita tambah tab saja di new tab. Ketik http /2 kali localhost 21880/UI teman-teman, gitu ya. Nah, ini status pintunya belum jelas teman-teman ya, terbuka ataupun terkunci. Nah, karena apa? Di sini saya belum memasukkan pin pintunya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan pin 1 2 3 4 dengan enter atau masuknya, tombol masuknya itu dengan pagar teman-teman ya. Tombol masuknya dengan pagar. Ingat, kuncinya harus dalam kondisi terhubung ke MQTT. Nah, ini sudah diterima aksesnya. Coba kita lihat teman-teman. Kita lihat apakah sudah statusnya terkunci atau terbuka. Wah, masih belum muncul teman-teman. Di sini mungkin masih ada kesalahan di kode saya ataupun di step komponennya. Sebentar saya cek dulu teman-teman. Saya cek dulu. Saya input ulang teman-teman passwordnya 1 2 3 4, kemudian pagar. Nah, sudah, ini akses diterima. Kita cek lagi teman-teman apakah status pintunya sudah ada keterangan atau belum. Ini kuncinya harus terhubung ke MQTT. Nah, ini sudah terkunci teman-teman statusnya. Berarti status pintu saya itu terkunci teman-teman ya, dengan passwordnya 1 2 3 4. Oke, terima kasih.